Buk! Nadine bertabrakan dengan seseorang di pagi itu, hingga buku-bukunya berserakan. Maaf, ya. Orang itu ikut membereskan buku-buku Nadine, hingga kemudian tangan mereka bersentuhan. Nadine menatap sesosok makhluk tampan, yang kini berada tepat di depan matanya. Lama keduanya bersitatap dalam diam, sampai kemudian mereka sama-sama berdiri. Ini buku kamu? Baru saja Nadine hendak meraihnya, tiba-tiba tangan Nino sudah mendahului. Thanks, ujar Nino seraya mengambil buku tersebut. Si pemuda tampan akhirnya berlalu, tinggallah kini Nino yang melirik sekilas ke arah Nadine. Sesaat kemudian, ia pun berlalu. Pak, Bapak cemburu ya Pak? Tanya Nadine dengan nada yang bahagia. Ia kini mengikuti langkah Nino. Kalau cemburu bilang aja, Pak. Ujar Nadine lagi. Kali ini Nino menghentikan langkah dan menoleh. Sekali lagi kamu bicara, saya nggak mau lagi bicara sama kamu. Nadine pun membuat gerakan seakan mengunci mulutnya, namun dengan senyuman yang begitu lebar. Nino kembali melangkah, sementara Nadine berjalan di sisinya. Dari sebuah sudut, Maureen tak kuasa lagi menahan amarahnya. Oh, jadi ini yang bikin dia jarang menghubungi gue belakangan ini. Cewek cupu itu. Maureen memiringkan bibirnya dan menatap dengan sinis. Awas aja lo, dasar gatel. Ujarnya kemudian. Saya harus ngajar. Ujar Nino pada Nadine. Oke. Nadine tersenyum. Lalu secara serta-merta ia mencium pipi Nino, hingga laki-laki itu pun terkejut. Nadine berlalu meninggalkan Nino begitu saja, sambil terus tersenyum. Sementara yang ditinggalkan kini terpaku dalam diam. Nadine pergi ke tukang bubur ayam yang ada di depan kampus, kebetulan ia belum sarapan pagi itu. Nino mentransfer sejumlah uang padanya, padahal gadis itu tidak meminta. Ketika ditanya untuk apa, Nino hanya diam. Nadine pun tidak bertanya lagi, ia kini punya banyak uang untuk membeli ini dan itu. Pak, satu ya. Pakai semuanya. Ujar Nadine pada si penjual bubur ayam. Iya, Neng. Tak lama kemudian, pesanannya pun jadi. Nadine mulai memakan bubur tersebut. Pak, satu. Sesosok perempuan dengan rambut badai duduk di sisi Nadine. Tak lama kemudian, ia pun sama memakan bubur. Sudah lama berhubungan sama Nino? Tiba-tiba perempuan itu berkata pada Nadine. Nadine yang semula fokus pada makanannya itu pun, kini melihat ke arah wanita itu. Gue Maureen, mantannya Nino. Nadine terkejut mendengar pernyataan tersebut. Belum sempat ia berkata, Maureen sudah mendahuluinya. Nino belum pernah ceritakan? Wajarlah sepertinya kalian baru. Boleh tahu siapa nama kamu? Saya, Nadine Mbak. Ujar Nadine kemudian. Aku kasih tahu ya, Din. Hati-hati sama Nino, dia cuma cari perempuan buat pelampiasan. Maksud Mbak? Tanya Nadine heran. Kamu sudah pernah tidur sama Nino? Nadine menggeleng. Emangnya Mbak, udah? Ya, bahkan saya hamil tapi keguguran. Petir menyambar, Nadine begitu syok mendengar hal tersebut. Tubuhnya kini gemetaran. Bubur yang tadinya terasa nikmat, kini seolah hambar di lidahnya. Bak keguguran? Tanyanya kemudian. Iya, semua gara-gara Nino. Dia masih mengingat cinta pertamanya dan menolak anak kami. Akhirnya saya stres berat dan keguguran. Cinta pertama Mbak? Iya, namanya Amanda. Dosen di kampus ini. Hati Nadine luluh lantak. Maureen membayar buburnya yang bahkan belum habis setengah, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi ia sempat berbisik pada Nadine. Jangan sampai jadi seperti saya. Air mata Nadine pun menetes, ia mulai mengingat-ingat berapa kejadian. Saat Nino bertemu dengan Amanda, bagaimana cara mereka bersitatap?
Bahkan Nino terlihat sangat khawatir ketika Amanda masuk rumah sakit. Nadine sungguh tak menyadari jika ada sinyal kedekatan di antara mereka berdua. Nadine membayar buburnya, lalu berjalan gontai tak tentu arah. Wajahnya terlihat kuyu, ini kali pertamanya ia jatuh cinta sekaligus patah hati. "Hai, Nat." Amanda yang hari itu punya jadwal mengajar pun menyapa Nadine. Namun Nadine hanya berlalu begitu saja tanpa menggubris, hingga Amanda menjadi bingung. Siang harinya Nino menunggu Nadine, namun gadis itu tak jua muncul. Ia mencari kesana kemari, hingga berpapasan dengan Amanda. "Nin, Manda, lihat Nadine nggak? Tadi pagi aku lihat, siang ini kayaknya nggak. Kenapa nggak telepon aja?" "Nggak diangkat, Wah juga nggak dibales. Lagi sama temennya mungkin." "Iya," ujar Nino seraya menghela nafas. "Kamu apa kabar, Manda?" tanya Nino kemudian. Sudah beberapa hari ini ia tidak melihat Amanda. Bahkan ada beberapa kali wanita itu tidak masuk, dan digantikan oleh dosen pengganti. "Akhir-akhir ini aku sibuk urusan kantor, dan juga urusan lain, Nin. Kamu punya waktu?" tanya Nino kemudian. Amanda melirik arloji. "Adalah dikit. Kita ngopi ya?" ajak Nino. Amanda pun mengangguk, mereka lalu menuju ke sebuah kafe yang terdapat di dalam kampus. Nino memesan kopi, sedang Amanda memesan almond milk brown sugar. Tak butuh waktu lama, mereka berdua pun larut dalam perbincangan. Tanpa mereka sadari, jika Nadine menyaksikan keduanya dari suatu sudut. "Saya bilang juga apa?" Bak hantu gentayangan, Maureen kembali muncul di sisi Nadine. Ia pun lalu memfoto hal tersebut dan mengirimnya pada Arka. Tak lama, Arka pun menjawab, "Ren, gue percaya sama bini gue dan juga Nino. Lo nggak usah capek-capek dengan adegan sinetron lo itu. Mending lo ikut casting, lebih bermanfaat." Maureen pun menutup handphonenya dengan kesal, karena Arka tak termakan hasutannya. Sejak hari itu, Nadine benar-benar menghilang dari pandangan Nino. Bahkan ia tak masuk ke kampus selama 3 hari lamanya. Ia juga tak bisa dihubungi, sedang Nino tak tahu gadis itu tinggal di mana. Di hari keempat, ia masuk ke kelas Amanda. Namun lagi-lagi ia diam ketika Amanda mengajaknya berbicara. Bahkan saat kelas berakhir, ia tidak ikut berinteraksi bersama Amanda. Seperti yang dilakukan teman-temannya yang lain. "Si Nadine kenapa dah?" tanya Fahri yang bingung pada sikap Nadine hari itu. Amanda dan yang lainnya hanya memperhatikan saat gadis itu melengos tanpa menyapa. Nadine melangkah di sepanjang koridor. Lalu tanpa sengaja ia kembali bertemu dengan mahasiswa tampan, yang tempo hari sempat bertabrakan dengannya. "Hai," ujar pemuda itu. "Hai juga," ujar Nadine seraya tersenyum. Steve." "Nadine, wanna get a coffee?" Boleh." Steve mempersilahkan Nadine untuk berjalan duluan. Mereka pergi ke kafe yang kemarin didatangi Nino dan juga Amanda, bahkan duduk di kursi yang sama. Nadine berharap pembalasannya ini dilihat oleh Nino. Tak lama kemudian, Nino yang baru selesai mengajar dan membutuhkan kopi tersebut, tampak terlihat menyambangi tempat itu. Ia tak sengaja melihat Nadine dan juga Steve. Nadine pun melihat kehadiran laki-laki itu dan berusaha untuk cuek. Nino kemudian berlalu, namun mengirimkan sebuah pesan singkat pada Nadine. "Saya tunggu sekarang, di mobil." Nino lalu menuju halaman parkir, ia menunggu di mobil cukup lama. Tadinya Nadine tak mau menemuinya, namun Nino kini menjalankan mobilnya tepat di sisi Nadine. Mau tidak mau Nadine pun masuk, karena Nino sejak tadi tak pernah berhenti menghidupkan klakson hingga mengganggu banyak orang. "Aku mau kita udahan," ujar Nadine. "Karena kamu." Belum sempat Nadine melanjutkan kata-katanya, Nino sudah keburu mencium bibir gadis itu.
Nadine terdiam, ia sangat terkejut menerima perlakuan tersebut. Bahkan ia belum pernah berciuman sama sekali selama hidupnya. Selama ini, tak ada satu laki-laki pun yang tertarik pada gadis itu. Karena ia dianggap cupu dan kutu buku. "Pak," ujarnya seraya memperhatikan Nino. Ketika Nino akhirnya melepaskan ciumannya. "Bapak bukannya cinta sama Mbak Amanda?" Nino yang baru saja hendak menghidupkan kembali mesin mobilnya itu pun menoleh. Beberapa saat kemudian, mereka sudah tiba di apartemen Nino. Ada Amanda di sana. Nadine terkejut dengan kehadiran dosennya itu. Mereka duduk di meja makan dan mulai menjelaskan perihal siapa mereka dan apa yang telah terjadi di antara mereka selama ini. Nadine tertunduk, bahkan air matanya mengalir deras. "Jadi kalian masih saling mencintai?" "Ya," jawab Amanda dan Nino di waktu yang nyaris bersamaan. "Tapi saya juga mencintai Arka dan sudah mantap memilih Arka," ujar Amanda lagi. "Dan saya ingin memulainya dengan kamu," timpal Nino. "Saya tidak bisa mencintai orang yang belum selesai dengan masa lalunya. Kami sudah selesai." Lagi-lagi Amanda dan Nino berujar di waktu yang bersamaan. "Kenapa masih saling cinta?" ujar Nadine dengan suaranya yang marah namun terdengar manja. Amanda dan Nino menahan tawa. "Kalau saya bilang udah nggak lagi, sama aja saya bohongin kamu." Nino kini menatap Nadine. "Nat, di dunia ini nggak ada orang yang benar-benar bisa melupakan masa lalunya. Kalau ada yang bilang begitu, it's totally bullshit. Saya mencoba jujur atas semuanya, biar jelas. Saya tidak pernah berniat menjadikan kamu pelampiasan. Saya suka sama kamu, Nat." Nadine menatap Nino, ada kejujuran di dalam mata lelaki itu. "Saya jujur soal masa lalu saya sama Amanda, saya jujur kalau saya masih mencintai dia. Tapi saya mau mencoba bersama kamu. Dan Mbak sudah memilih Arka, Nat. Kami akan menikah resmi dalam waktu dekat," ujar Amanda. Nadine terdiam. "Nat, Nino orang baik. Dia nggak akan nyakitin kamu." "Tapi kenapa dia nyakitin Maureen, Mbak?" "Maureen?" Amanda bertanya pada Nadine. Ia benar-benar terkejut mendengar pernyataan itu. "Saya ketemu cewek, namanya Maureen. Dia bilang, dia hamil karena Pazio dan keguguran. Karena Pazio masih mau mendekati Mbak Amanda." "Nin?" Amanda menatap Nino meminta penjelasan. Nino pun lalu menjelaskan kronologi bagaimana ia bertemu dengan Maureen, dan sampai terjadi hubungan itu. Ia juga mengatakan bahwa itu terjadi lantaran ia stres pada Amanda waktu itu. Amanda pun merasa begitu bersalah pada Nino dan juga Nadine yang kini ada di hadapannya. Maureen gak hamil, kedua temannya memberikan rekaman saat Maureen berbicara dengan mereka di kamar kos. Nino menunjukkan rekaman suara Maureen yang diberikan oleh Chanti dan juga Widya. "Nat, sekarang keputusan ada di tangan kamu. Kamu masih mau gak sama Nino? Dia udah berusaha jujur sama kamu," ujar Amanda lagi. Nadine menunduk, ia menghapus air mata yang terus mengalir. "Saya adalah orang yang pertama akan menghakimi Nino, kalau dia berani menyakiti kamu." Amanda meyakinkan Nadine, gadis itu terus menghapus air matanya. Tak lama Amanda pun pamit pulang, ia memberikan ruang pada Nino dan juga Nadine untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Yang jelas segala kejujuran telah mereka ungkapkan, walaupun itu mungkin sangat menyakiti Nadine. Kini Amanda rasanya ingin menjambak Maureen dan menamparnya bolak-balik. Andai dirinya saat ini sedang tidak hamil, pastilah ia sudah menemui dan memberi wanita itu pelajaran. "Tan, ayo dong ikut. Udah beberapa kali kita ajak jalan, lo nggak pernah ikut." Satya mengeluh pada Intan di suatu siang. Hari itu menjelang libur tanggal merah, hingga kantor pun dipulangkan cepat. "Duh, sorry deh Sat, dan gue ada banyak urusan belakangan ini." "Ih lu mah pacaran mulu," ujar Denny. "Hehehe.
Intan menjawab dengan sebuah senyum nyengir. Kita tuh kangen tahu nggak jalan bareng lo, dengerin gosipnya Elo. Ujar Denny. Iya, entar deh gue sempetin jalan bareng kalian ya. Janji ya. Ujar Satya. Iya, janji kok. Tak lama kemudian, mereka pun berpisah. Satya dan Denny menuju halaman parkir, sedang Intan naik ojek online. Hari itu, Intan libur mengikuti Rani. Setelah beberapa waktu belakangan ini, hampir seluruh waktunya tersita untuk pekerjaan dan juga hal tersebut. Ia ingin sehari ini saja meliburkan diri. Ia berjalan-jalan di sebuah kawasan pusat perbelanjaan, di mana tempat tersebut menuju berbagai macam pakaian dan juga kuliner. Menurut kamu, apa ini bagus? Seorang bule tampan tiba-tiba bertanya pada Intan. Ketika gadis itu sedang melihat-lihat souvenir. Ya. Intan memperhatikan bule tersebut. Tampaknya si bule ingin membeli, namun ia agak ragu. Ia lanjut bertanya-tanya pada Intan. Maka Intan pun menjelaskan sesuai apa yang ia ketahui mengenai barang-barang tersebut. Ansel. Ujar si bule memperkenalkan diri. Intan. Keduanya pun lalu berjalan bersama. Intan menemani Ansel melihat-lihat keramaian tempat itu. Kamu baru pertama kali ke sini? Tanya Intan. Ini kali kedua. Pertama kali, beberapa belas tahun yang lalu. Oh ya, tapi bahasa Indonesia kamu bagus. Ujar Intan lagi. Karena aku selalu belajar hampir setiap hari dengan saudaraku. Oh, punya ketertarikan khusus kah? Iya, menurut aku bahasa Indonesia itu enak didengar dan aku suka mempelajari banyak bahasa. Supaya lebih mudah dalam berpergian, karena tidak semua orang mengerti bahasa Inggris. Bahasa apa saja yang kamu ketahui? Inggris, Jerman, Indonesia, Korea. Kalau kamu? Inggris, Indonesia, Korea juga bisa. Ah, sarang haeyo. Ujar Ansel kemudian. Intan tertawa. Sarang haeyo. Balasnya kemudian. Mereka pun lanjut berjalan. Di sebuah rumah sakit. Kandungan Amanda telah memasuki bulan ke-8. Hari ini Arka menemaninya periksa kehamilan rutin ke dokter. Gimana dok, apa bisa lahir normal? Amanda bertanya pada dokter. Sementara Arka sedang menahan nafas, ia sudah ingin protes pada istrinya itu. Ia takut Amanda akan tidak kuat mengeluarkan dua bayi sekaligus, jika dipaksa lahir normal. Sejauh ini, posisi bayi aman. Kesehatan ibu juga baik, berdoa saja sampai bulan ke-9 semoga selalu stabil kondisinya. Itu artinya ada kemungkinan saya bisa lahiran normal kan, dok? Tanya Amanda lagi. Iya, ada kemungkinan bisa. Tapi kita akan pantau terus kesehatan ibu dan bayi. Kita akan bicarakan jika nantinya memang ada resiko yang terkait. Amanda terlihat sumringah. Saat baru keluar dari ruangan dokter, Arka langsung ngomel. Men, nggak usah dipaksa kalau emang nggak memungkinkan untuk lahir normal. Aku tuh takut terjadi apa-apa sama kamu dan bayi-bayi kita. Kak, dengar sendiri kan tadi dokternya bilang apa? Mereka sekolah kedokteran itu lama loh, nggak mungkin dokter asal ngomong aja. Iya, tapi kan aku tetap takut. Masalahnya kamu hamil anak kembar, resikonya banyak. Iya, pokoknya nanti kita dengerin apa kata dokter aja. Kalau emang beresiko, ya udah lahiran caesar. Yang penting kita sekarang jangan berantem, oke? Arka menghela nafas lalu mengangguk. Sekarang mending kita makan soto ayam, di dekat sini ada yang enak. Ujar Amanda. Tapi janji ya yang tadi? Arka memastikan. Iya bawel. Amanda mendekat pada Arka, keduanya kini bergandengan tangan. Waktu berganti. Setelah melalui beberapa proses, akhirnya di bulan ke-8 kehamilannya ini, Amanda dan Arka menjalani sidang pengesahan pernikahan mereka di pengadilan.
Permohonan mereka akhirnya dikabulkan tanpa adanya kendala sedikit pun. Prosesnya terbilang cukup cepat, hingga kini keduanya resmi dinyatakan sebagai suami istri yang sah di mata hukum dan memiliki hak serta kewajiban yang berlandaskan hukum itu sendiri. Keduanya saling berpelukan dan menangis haru saat akhirnya sidang dinyatakan selesai. "Selamat ya, nak." Ibu dan ayah Arka menelpon karena mereka tidak bisa hadir. Ibunya sedang terkena demam, sedang ayahnya di rumah merawat sang ibu. "Iya bu, pak, makasih. Nanti Arka sama Amanda ke sana," ujar Arka kemudian. "Iya, nak. Ibu dan papa tunggu kalian ya." "Iya bu, pak." Arka menyudahi panggilan telepon tersebut. Tak lama kemudian, Nindya menelpon dan memberikan selamat serta luapan rasa bahagianya kepada Amanda dan juga Arka. "Jangan berubah, men, Kak. Walau udah nikah resmi, tetap jaga keharmonisan. Kadang ungkapan, kejutan kecil, komunikasi yang baik itu sangat diperlukan dalam pernikahan. Banyak loh orang yang udah nikah, malah hubungannya jadi hambar. Karena menganggap semuanya udah selesai, begitu resmi ya selesai. Nggak ada gombal-gombalan, nggak ada kejutan, nggak ada ungkapan cinta dan lain-lain. Kalian jangan jadi pasangan yang kayak gitu ya," ujar Nindya. Arka dan Amanda saling menatap dan tersenyum satu sama lain. "Iya Nin, kita akan dengerin nasihat lo. Biar pernikahan kita langgeng, kayak lo sama Paul." "Iya, gue doain kalian langgeng, sampai tua. Punya banyak anak dan cucu berhamburan." Amanda dan Arka pun terkekeh. Sampai saat perjalanan pulang, Amanda dan Arka masih diliputi senyum. Keduanya tak percaya bahwa kini mereka benar-benar menikah. Mereka teringat saat pertama kali proses perjumpaan mereka dimulai. Liana yang terus-menerus mengejar Arka, agar Arka mau dinikahkan siri dengan bosnya. Arka yang mengira Amanda itu jelek dan tua, lalu berpikir untuk mengeruk hartanya. Hubungan pertama kali saat malam pertama, kemudian Amanda dinyatakan hamil, permasalahan tentang orang ketiga, masa lalu dan lain sebagainya. Jika dilihat, ujian mereka memang cukup banyak. Namun semua itu terbayarkan sudah. Mereka kini telah resmi sebagai suami istri yang sah di mata hukum. "Dek, papa udah jadi papa resmi kalian loh." Arka mengusap perut istrinya dengan lembut, sementara ia masih fokus menyetir. Amanda tersenyum mendengar pernyataan itu. "Nanti nama papa ada di kartu keluarga, Dek," ujar Amanda seraya ikut mengusap perutnya sendiri. Bayi-bayi mereka bereaksi, seakan ikut senang dengan kebahagiaan yang kini meliputi hati kedua orang tuanya. Sesampainya di rumah, mereka bersama-sama merobek surat perjanjian yang dulu pernah mereka sepakati dan tanda tangani bersama. Keduanya sama-sama tertawa lalu berpelukan, kemudian mereka pun berlanjut di atas ranjang hingga asteris keduanya terdengar di segala penjuru ruangan. "Pertama kali setelah jadi suami istri sah," ujar Arka seraya tersenyum pada Amanda. Ia kini mengusap-usap bayinya yang ada di dalam. "Udah mau masuk bulan-bulan akhir. Kita harus sering-sering kayak gini, Kak. Biar jalan lahirnya kebuka lebar dan kamu bantu aku supaya kontraksi. Itu mah akal-akalan kamu, Amanda. Aku tahu kamu, tante-tante gatel," ujar Arka sewot. Amanda tertawa. Tapi bener loh. Kamu baca aja artikelnya di Google." "Iya tahu, bener. Tapi itu juga bagian dari akal-akalan kamu kan?" "Iya sih, abis enak. Gimana dong?" Amanda berseloroh seraya tertawa. Arka lalu mencubit istrinya itu, dan mereka saling berpelukan. Esok harinya Arka dan Amanda menjenguk ibu Arka, ibunya sudah jauh lebih sehat. Mereka kemudian mengadakan doa dan makan bersama sebagai wujud rasa syukur, karena Amanda dan Arka diberi kemudahan dan kelancaran dalam mengurus permohonan peresmian pernikahannya.
Kak, nanti kita adakan pesta resepsi yuk. Ujar Amanda pada Arka, ketika mereka telah berada di tempat tidur. Malam itu mereka menginap kembali di rumah orang tua Arka. Boleh. Kita bisa undang orang-orang yang tadinya nggak kita undang waktu itu. Iya, tapi orang manajemen kamu gimana? Tanya Amanda. Selama ini nggak bocor ke publik sih, nggak apa-apa. Lagian kan kita pestanya nggak ngundang wartawan, jadi ya yang hadir suruh Silen aja. Toh yang datang juga teman-teman kita ini. Iya sih, tapi aku mau yang beneran pesta. Ada wedding singernya, ada urutan acaranya kayak gitu-gitu. Iya, nanti kita rencanakan itu sama-sama. Kita akan wujudkan semua maunya kamu. Sekarang kita tidur dulu, oke? Oke deh. Amanda lalu memejamkan mata, begitu pula dengan Arka.